Apa kabar saudara? Walaupun hidup kita tak selalu sehat, tak selalu senang, kiranya dalam anugerah Tuhan, iman dan pengharapan saudara kepada Kristus tetap teguh dan bertahan. Di program Marturia Ministry tanggal 26 April 2021 ini, semangat merayakan hidup bagi warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang bertambah usia lahir, yakni Saudara Alex Rinding dan Ibu Lince Sinambela. Kiranya rahmat dari Tuhan menyempurnakan sukacita saudara bersama keluarga. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu berdoa. Bapa, ajarilah kami untuk tersadar bahwa firman-Mu ini susah. Namun tolonglah kami untuk tak menyerah, menjelajahinya tiap hari dan merenungkannya dalam hati yang sedia berjeri lelah. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mendengar. Amin. Kitab 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga 6 menyatakan, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Demikian pembacaan Alkitab. Reputasi dan pengaruh Elisa telah sampai kepada raja. Namun apakah itu menjadi penyebab raja mengembalikan segala hal yang menjadi kepunyaan perempuan Sunem itu? Nyatanya tidak. Sebab bila ditelusuri sejak dari ayat 1 hingga ayat yang kedua, maka kita akan mengetahui bahwa segala hal yang baik yang dialami oleh perempuan Sunem di kisah ini adalah karena ia melakukan seperti perkataan abdi Allah itu. Tentunya, keputusan untuk melakukan seperti perkataan abdi Allah itu bukanlah keputusan yang mudah, sebab beresiko. Tak hanya meninggalkan segalanya, tetapi juga harus memulai segalanya dari awal di tempat yang baru. Sama halnya dengan perempuan Sunem itu, raja pun demikian. Meskipun Alkitab tak mencantumkan nama dari dua tokoh tersebut, namun dapat dipastikan bahwa kepatuhan mereka terhadap Allah menjadikan mereka pribadi yang mau mendengar Allah dan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Dan narasi firman Allah hari inilah yang hendak kita hadirkan dalam diri dan keluarga kita selaku umat Allah dalam memulai kembara hidup hari ini dan seterusnya. Amin. Mengakhiri program hari ini, mari berdoa. Bapa Sorgawi, dalam merespon setiap rahmat dan berkat-Mu yang telah tersedia hari ini, di hadapan kami ada resiko yang terbentang. Maka perlindungan-Mu lah yang kami perlukan, agar kehidupan ini tak hanya sekedar kami lampaui dengan baik, melainkan kami lalui dengan hati yang sungguh dan mau melakukan seperti perkataan-Mu. Dalam nama Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Semangat berkarya saudara, tetaplah menjaga kesehatan saudara guna melindungi sesama.